GSJA. Kali ini bakal ada pengumuman apa ya, Ci? Pengumuman kita minggu ini adalah kita akan mengadakan event potluck. Wah, bukannya event potluck itu event yang biasanya makan bersama-sama ya, Ci? Iya, bener banget, Ci Mei. Tapi kan kita sekarang lagi online, Ci. Emang masih bisa ya untuk makan bersama-sama? Pastinya dong, kita akan makan-makan di tanggal 26 September melalui Zoom. Tapi jangan lupa ya, kita akan ada ibadah juga di Chelsea Kids GSJA. Oh iya, Cimai mau kasih info untuk tema event potluck kali ini adalah sinema. Jadi jangan lupa hadir ya adik-adik. Sampai jumpa di event potluck. Bye-bye. Halo parents, Chelsea Kids GSJA telah selesai mengerjakan dan melakukan setiap firman Tuhan yang ada di buku Cilukba. Dan pada hari ini guru-guru sekolah minggu akan menyebarkan form di mana para orang tua diminta untuk mengisi form tersebut, mengisi form perubahan yang terjadi pada anak-anak Bapak Ibu setelah membaca buku Cilukba. Masukan dari Bapak Ibu sangat kami hargai, dan masukan dari Bapak Ibu sangat membantu adik-adik, karena adik-adik nanti akan mendapatkan hadiah kalau benar-benar membaca buku Cilukba dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak sekolah Cendrawasih, perkenalkan, nama aku Cici Yoselni. Nah, Cici Yoselni di sini ingin mengajak anak-anak Cendrawasih yang berminat untuk menjadi anak-anak sekolah minggu Chelsea Kids GSJA. Nah, kalau misalnya kalian mau jadi anak-anak Chelsea Kids GSJA, nanti kalian bakal dapat hadiah loh pas Natal. Nanti kita akan hitung kehadirannya. Ketika kehadirannya banyak, nanti kalian akan mendapat hadiah seperti ini. Wow, banyak kan hadiahnya? Nah, kalau misalnya kalian mau, kalian isi form yang ada di deskripsi bawah. Isi kelas kalian, isi nama kalian, isi alamat kalian. Nah, ketika Cici sudah menerima, nanti Cici akan bagi kelas. Nanti adik-adik akan di-invite nomor WhatsApp-nya sama guru-guru sekolah minggu Chelsea Kids GSJA. Jadi anak-anak sekolah Cendrawasih juga bisa loh mendapatkan hadiah dan mengikuti lomba. Yuk adik-adik join. Apalagi kalau misalnya adik-adik belum punya gereja lokal, kita sama-sama mau undang adik-adik supaya adik-adik bisa ikut buku Cilukba. Nanti adik-adik juga akan dikirimkan buku yang baru, buku Rema. Oke adik-adik, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Chelsea Kids GSJA, apa kabarnya semuanya hari ini? Ada sukacita? Joy! Joy! Joy, joy, joy! Sukacita, 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 Joy! Seneng banget hari ini kita bisa beribadah sama-sama lagi. Ada yang tahu nggak kenapa Cici hari ini di luar dan pakai baju hijau seperti ini? Karena tema hari ini kita adalah bertumbuh. Kak semua katakan bertumbuh. Udah siap memuji Tuhan? Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau boleh mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai setiap hati kami supaya kami lebih sungguh lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai kami juga Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan lebih sungguh lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap menyembah Tuhan? Kita sama-sama naikkan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan pengalam hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang kita mau memuji Tuhan kita, sama-sama kita mau bergerak. Siap? Yeay! I wanna grow, grow, grow in deeds and faith, stronger every day. And I wanna know, know, know
kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kan ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan, kiranya kami akan memulai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hati kami, Engkau pakai telinga kami, supaya kami bisa mendengar, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Supaya hidup kami bisa berubah, dan kami akan menjadi seperti Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita masih akan belajar dari buku Cilukba ya. Nah, ini dia bukunya. Ayo semuanya siapkan dulu buku Cilukbanya. Kita mau sama-sama belajar dari buku ini. Halo, aku Cilukba, si topi merah. Boleh juga panggil aku Cicil. Kecil-kecil aku sudah menjadi milik papa. Coba ulangnya apa yang aku katakan. Cek, cerita ini bukan dongeng. Ini tentang kasih Allah. Lebih penting dari segalanya. Untuk kamu dan aku. Karena itu, dengarkanlah. B. Buka telinga, siapkan hati. Ayo kita dengar firman-Nya. Adik-adik, kita akan buka di halaman yang warnanya hijau. Nah, di halaman hijau ini ditulis di halaman 26. Nah, adik-adik, di halaman 26 ini dikatakan, sekarang kamu masih kecil. Nanti kamu akan bertambah besar dan dewasa. Semakin kamu percaya kepada Tuhan Yesus, semakin kamu ingin selalu mengasihi dan menyenangkan Dia. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu tapi bagaimana caranya? Kayaknya harus dipikirin ya gimana caranya. Tapi sebelum itu Cici punya pertanyaan adik-adik. Kamu mau nggak mama kamu kasih makan ini setiap hari? Ah, Cici, apa itu Promina bubur bayi? Iya, ini adalah Promina makanan bayi. Mau nggak setiap hari dikasih makan itu? Enggak, kenapa? Karena kamu udah gede. Wow, masa sih udah gede? Nah, adik-adik, kalau misalnya kamu nggak mau dikasih makan bayi setiap hari, kamu mau nggak dikasih makan
cabe. Itu untuk orang terlalu dewasa. Iya, kadang-kadang kita juga nggak boleh makan yang terlalu keras-keras ya adik-adik. Ketika kita ditawarin untuk makanan bayi terus, kita nggak akan mau. Kenapa? Karena kita merasa kita sudah besar. Karena kita merasa kita sudah bertumbuh. Nah adik-adik, artinya semua orang bertumbuh. Nah Cici Yosalni, kenapa Cici Yosalni pakai baju kayak gini? Cici Yosalni pakai baju pohon. Artinya Cici Yosalni itu seorang yang bertumbuh. Karena pohon awalnya setinggi ini enggak? Enggak, coba kalian lihat ya. Cici ada menanam sesuatu. Coba kamu lihat cuplikan ini. Ini adalah hasil dari tanaman yang A. Tanaman yang A yang mana? Tanaman yang Cici siram setiap harinya. Nah, ini adalah hasil dari tanaman B. Cici cuma siram sekali, dan perbedaannya jauh banget. Kenapa bisa kayak gini? Karena yang A disiram. Adik-adik sama seperti bubur bayi. Nah, bubur bayi kayak kalian udah nggak mau makan lagi karena kalian merasa kalian bertumbuh, ya kan? Nah, sama kayak yang si A ini. Yang A ini Cici mau siram karena Cici mau kasih makanan. Dan setelah dikasih makan artinya apa? Dia bertumbuh, dia bisa dijadiin toge enak. Bisa dijadiin makanan enak. Jadi berguna untuk setiap orang. Sama kayak firman Tuhan. Ketika ditanya sama buku Cilukba, bagaimana sih cara bertumbuh? Ya gampang, artinya kita harus mau dikasih makan. Ya artinya kita harus mau untuk bertumbuh. Kita nggak mau dong makan bubur bayi terus. Kita nggak mau dong jadi toge yang nggak berguna, yang nggak bisa dimakan. Bener nggak? Nah, dari situ adik-adik kita bisa belajar. Kalau misalnya banyak banget cara untuk bertumbuh dalam Tuhan. Nah, adik-adik, dalam buku Cilukbab halaman 26 dikatakan hati yang percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Bagaimana cara kita selalu mengasihi Dia? Bagaimana kita cara bertumbuh? Dengan cara kita punya hati yang terus percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika mungkin ada masalah berat dalam hidup kita, ketika soal ulangan susah banget, ketika nilai kita udah belajar, mungkin sampai pagi-pagi buta kamu masih tetap belajar, tapi ternyata nilainya masih jelek. Terus kalian bilang, udahlah aku percuma berdoa, aku gak mau lagi lah percaya sama Tuhan Yesus. Orang Tuhan Yesus gak kasih aku nilai yang bagus. Tidak seperti itu adik-adik. Kita harus selalu punya hati yang percaya sama Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Nah, coba kita lihat yang kedua apa nih gambarnya. Rajin membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu jangan cuma ditinggal aja adik-adik. Semuanya masih baca Alkitab kan? Semuanya masih rajin datang ke ibadat Chelsea Kids GSJA dan menonton ibadahnya dari awal sampai selesai kan? Cici percaya semuanya masih melakukan hal itu. Makanya adik-adik, kita terus punya hati yang percaya pada Tuhan Yesus dan rajin membaca firman Tuhan. Yang ketiga apa? Selalu bersyukur atas kasih Allah. Cici, kalau misalnya Tuhan mengasihi aku, kenapa corona nggak selesai sih, Cici? Aduh, adik-adik, kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita harus selalu mengucap syukur untuk setiap keadaan yang ada. Karena nggak semua keadaan itu bagus loh. Kalian ingat gak lagu yang dikatakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ingat, Tuhan gak pernah janji nilai kita selalu bagus. Tuhan gak pernah janji apapun yang kita mau, mama papa akan beliin. Tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Coba adik-adik sama-sama bernafas. Oh, kalau misalnya Tuhan gak menyertai, wah adik-adik belum tentu bisa nafas hari ini. Sama kayak Cici nih, belum tentu bisa bertumbuh seperti ini. Adik-adik masih bisa nonton Chancy Kids GSJA, memuji nama Tuhan. Bisa makan makanan yang enak, bisa dapat hadiah yang enak. Itu semua harus disyukuri ya adik-adik, jangan lupa. Nah, selanjutnya coba kita lihat ada apa ya? Ada mencontoh teladan Timotius. Jadi Timotius itu siapa? Yuk kita saksikan. Ini dia Timotius. Jadi ini bagian dari cerita Tuhan, yaitu tentang seorang pria bernama Timotius. Dan dimulai seperti ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Timotius. Dia tinggal di sebuah kota bernama Listra dengan nenek Lois dan Eunike, ibunya. Dua wanita ini berbicara tentang Tuhan dan mereka juga mengajari Timotius untuk menikmati dan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Seperti bagaimana teman-teman dapat menikmati menghabiskan waktu bersama-sama teman kalian. Tim tahu banyak tentang Tuhan dan mendengar bahwa Tuhan akan mengirim putranya Yesus untuk menyelamatkan orang-orang dari semua hal yang salah di dunia. Tetapi saat itu tidak ada TV dan surat kabar. Saat itu tim tidak tahu bahwa Yesus sebenarnya sudah datang ke dunia. Suatu hari seorang pria bernama Paulus datang ke kota Tim dan memberi tahu orang-orang yang di sana bahwa Tuhan mengirim Yesus ke dunia. Dan kita dapat mengenalnya dan mengikutinya. Tim ingin Paulus mengajari dia untuk mengikuti Yesus. Dia juga ingin belajar hal-hal lain dari Paulus, seperti bagaimana berdoa untuk teman-temannya, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, dan bagaimana menceritakan kisah Tuhan. Teman-teman, kalian bisa bayangin gak sih rasanya begitu mencintai untuk belajar begitu banyak sampai kamu ikutin terus guru kamu. Ikut saat kamu pergi ke sekolah, ikut saat kamu masuk sekolah, sampai pulang, ikut di akhir pekan, ikut saat pergi berlibur, bahkan saat libur akhir tahun sekolah, kamu juga ikut. Seperti itulah Tim. Dia ikut Paulus kemana-mana sehingga dia bisa belajar hal baru tentang Tuhan setiap saat. Dan mereka tidak tinggal di satu kota aja loh. Mereka melakukan perjalanan ke banyak kota seperti Korintus, Yunani, Yerusalem, Roma, Athena, Frigia, Galatia, Misia, Troas, Neapolis, Filipi, Apolonia, Biria, dan Tesalonika. Dan ulang lagi loh, balik lagi. Apakah kamu pernah melakukan perjalanan dengan salah satu teman terbaik kamu? Ketika kamu menghabiskan banyak waktu bersama, kamu belajar banyak tentang satu sama lain dengan baik. Tim menghabiskan banyak waktu dengan Paul dan dia belajar banyak darinya. Dan semua hal yang dia pelajari, dia mulai memberitahu orang lain juga loh. Beberapa orang berpikir ia terlalu muda untuk mengajarkan hal-hal untuk orang dewasa. Tetapi Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda untuk memberitahu mereka tentang Tuhan. Kamu dapat menunjukkan kepada mereka bagaimana bertindak seperti anak Tuhan Yesus. Hal-hal itu Paulus katakan kepada tim di Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12. Cek deh. Ingat, Paulus tahu banyak tentang Tuhan dan dia benar. Kita tidak pernah terlalu muda untuk belajar dan bertindak seperti Tuhan Yesus. Di zaman Timotius, banyak orang melakukan beberapa hal yang tidak baik. Beberapa orang mencoba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara apapun, atau mengejek mereka. Bahkan melakukan sesuatu seperti bersendawa di meja di depan ibu mereka masing-masing. Dan mereka bahkan tidak mengatakan sorry. Pokoknya tim mengajarkan mereka bagaimana bertindak seperti Yesus. Setelah beberapa saat, Tim dan Paul tidak bisa bersama-sama sepanjang waktu, tapi nggak apa-apa, karena Paul masih menulis banyak surat untuk memberitahu Tim untuk bisa terus belajar. Dan meskipun Tim masih belajar, dia mulai memberitahu orang-orang tentang Tuhan. Teman-teman, kamu juga nggak perlu tahu segalanya tentang Tuhan untuk memberitahu orang lain tentang Dia, karena teman-teman bisa bagikan apa saja yang kita ketahui. Sekarang masalahnya kadang-kadang Tim itu masih merasa takut. Dia nggak takut pada hal-hal biasa seperti laba-laba, anjing, kegelapan, ketinggian, ular, kuman, dokter gigi, bahkan bantal yang empuk. Atau mungkin yang terakhir cuma aku doang. Tim hanya takut saat dia memberitahu orang-orang tentang Tuhan, tidak ada yang mau mendengarkan dia. Dalam surat-suratnya, Paul mengajarinya bahwa ia nggak perlu
takut akan apapun karena Tuhan bersamanya. Dan kamu teman-teman aku, kamu juga gak perlu takut loh karena Tuhan juga bersama kamu. Banyak banget hal lain dari surat-surat Paulus yang bisa kita pelajari, seperti bagaimana kita harus selalu mengatakan yang sebenarnya, bagaimana kita harus berteman dengan orang-orang yang kesepian, dan bagaimana kita tidak perlu khawatir tentang terlihat keren atau mendapatkan hal-hal baru yang luar biasa untuk belajar tentang Tuhan. Hal favorit tim untuk dilakukan adalah memberitahukan firman, dan itulah yang ia terus lakukan sepanjang hidupnya, dan itulah kisah Timotius. Nah, adik-adik, kita telah menyaksikan tadi si Timotius. Adik-adik tahu nggak sih, selain Timotius ada lagi satu pribadi yang luar biasa. Kalau Timotius masih melakukan dosa, tapi satu pribadi luar biasa yang harus kita contoh adalah siapa? Kurang kejar siapa? Kurang kejar siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah contoh yang terbaik yang harus kita contoh. Nah, adik-adik, coba kita lihat. Selanjutnya ada apa? Kita buka di halaman 27 ya. Di sini dikatakan taat kepada orang tua. Nah, adik-adik di sini siapa nih yang kalau misalnya disuruh mengerjakan PR, suruh online kelas, suka lama-lama bilangnya masih ngantuk. Bilangnya nanti aja deh, belum mepet. Aduh adik-adik, cara bertumbuh di dalam Tuhan, cara mengasihi Tuhan Yesus itu dengan cara mengasihi keluarga kita sendiri. Sebab apa? Perintah Tuhan Yesus. Coba di sini dikatakan di ayat Lukas 10 ayat 27, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan mau kita mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Nah, makanya adik-adik, kita harus taat kepada orang tua. Nah, selanjutnya di gambar selanjutnya apa nih? Mengucap syukur atas berkat Tuhan. Adik-adik, pagi berdoa, siang berdoa, malam juga harus berdoa. Karena apa? Karena kita butuh bicara sama Tuhan, butuh komunikasi sama Tuhan. Coba adik-adik nih, punya teman baik, tapi kalian nggak pernah ngobrol. Artinya itu teman baik belum? Belum teman baik. Nanti kalau misalnya kalian ulang tahun, ketika teman kalian mau ngasih hadiah, nanti kan pasti dia inget-inget, oh yang ini nih sering ngobrol sama aku, oh yang ini mah jarang ngobrol sama aku. Kalau misalnya Tuhan Yesus kayak gitu juga gimana loh adik-adik, ya kan? Susah. Kalau kita jarang ngobrol sama Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus gak kenal sama kita. Tapi untungnya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni adik-adik, dan Tuhan Yesus pasti mau memberkati adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini kita dilihat apa? Rajin membantu orang tua dan manis dan sopan dalam bermain. Adik-adik, bantulah orang tua kalian, dan ketika bermain, kalian bermain dengan sopan. Bermain jangan sering berantem. Bermain dengan cara mengalah. Pokoknya kasih. Itu sangat penting. Adik-adik di halaman 27, di sini juga ada ayat nih, diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, di sini 28 ini kan berdoa ya. Jadi kita skip untuk nanti kita berdoa ya. Kita ke halaman 29. Dikatakan firman Tuhan mengatakan kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, adik-adik lihat Cici Yosaldi seperti pohon, ya kan? Seperti pohon ini. Nah, ketika pohon, kalian mungkin nggak pohonnya itu ngatung? Nggak mungkin kan? Pohonnya itu harus apa? Harus berakar supaya ada air yang diserap, terus diproses tuh carbon dioxide sama sunlight-nya, sinar mataharinya diproses di daun-daun. Nah, setelah diproses di daun-daun, diproses menjadi apa? Oksigen. Kalau dia ada di bunga, dia bisa berbuah. Tapi diprosesnya dari mana? Dari akar, dari bawah. Jadi diserap, terus nanti berbuah. Adik-adik ingat, ada 9 buah roh? Iya, mantap. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya adik-adik lihat di fotonya ya, ada kasih,
sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Cici yakin semuanya udah hafal. Nanti selesai kita firman Tuhan, adik-adik siap ya, kita mau nyanyikan lagu kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita sama-sama nyanyikan itu sama-sama, oke? Nah, adik-adik, yuk kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau mau tinggal dalam hatiku dan Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ya Tuhan, tolonglah aku agar dapat menyenangkan hati-Mu selalu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah sehingga kami dapat menyelesaikan buku Cilukba. Kami sangat senang sekali Tuhan belajar dari warna-warna-Mu. Kami belajar warna kuning, kami belajar warna merah, kami belajar warna hitam, kami belajar warna putih, kami juga belajar warna hijau. Dan yang terakhir ini Tuhan, kami telah menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Maka itu Tuhan, kami mau bertumbuh Tuhan, kami mau berakar di dalam-Mu, supaya buah-buah kami Tuhan, buah-buah yang bisa dinikmati banyak orang, dan buah-buah yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Shalom adik-adik, saatnya kita masuk ayat hafalan ya. Tapi bantu Cici cari dulu yuk ayat hafalannya ada di mana ya kira-kira? Ada di pohon ini bukan ya? Coba kita lihat yuk. Nah, ini dia hafalan kita. Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. God bless you. Shalom adik-adik, hari ini Cici lagi ada di taman nih. Cici mau menanam benih pohon mangga. Wah, coba bayangin adik-adik, kalau pohon Cici sudah nanti bertumbuh dan berbuah, wah pasti mantap sekali. Kalau mau makan buah mangga tinggal petik. Nah, tapi Cici bingung nih adik-adik, Cici harus taruh benih ini di mana ya? Bantu Cici yuk. Cici taruh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan akan dimakan oleh burung-burung dan akan diinjak orang. Artinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu datanglah si iblis untuk mengambil firman Tuhan di dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan tidak diselamatkan. Oh, di tanah yang berbatu ini? Benih yang jatuh di tanah berbatu akan menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Artinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu menerimanya dengan gembira, tetapi benihnya tidak berakar, mereka hanya percaya sebentar saja. Ketika pencobaan datang, mereka menjadi murtad. Atau di semak-semak ini? Benih yang jatuh di semak berduri, ia akan tumbuh, namun ia akan terhimpit oleh semak duri sampai ia mati. Artinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi terhimpit oleh rasa kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga ia tidak menghasilkan buah yang matang. Kayaknya Cici harus menanam di sini nih adik-adik, di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur akan berbuah lebat. Artinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkannya dalam ketekunan. Supaya benih ini bisa tumbuh dan berbuah lebat. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama benihnya
ini bakal ada pengumuman apa ya, Ci? Pengumuman kita minggu ini adalah kita akan mengadakan event potluck. Wah, bukannya event potluck itu event yang biasanya makan bersama-sama ya, Ci? Iya, bener banget, Cimeng. Tapi kan kita sekarang lagi online, Ci. Emang masih bisa ya untuk makan bersama-sama? Pastinya dong, kita akan makan-makan di tanggal 26 September melalui Zoom. Tapi jangan lupa ya, kita akan ada ibadah juga di Chancy Kids GSJ. Oh iya, Cimai mau kasih info untuk tema event potluck kali ini adalah sinema. Jadi jangan lupa hadir ya adik-adik. Sampai jumpa di event potluck. Bye-bye. Shalom Chancy Kids. Hari ini Cici mau info untuk tanggal 3 Oktober kita akan memperingati Hari Batik. Karena batik adalah sebagai salah satu warisan dari bangsa Indonesia dan kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, Cici infoin kita mau acara apa aja di Hari Batik. Jadi pas Hari Batik semua kelas akan performance. Nah, untuk Batita dan Balita akan mengirimkan foto cute. Untuk kelas Pratama 1 dan Pratama 2 akan rekam video dance seperti TikTok. Nah, nanti untuk lagunya akan diinfokan dari guru kelas masing-masing. Untuk Pratama 3 dan Madia, kalian akan membuat video ucapan Hari Batik pakai bahasa daerah. Jangan lupa ya adik-adik, pada saat rekaman semua performance harus memakai baju batik. Oke, sekian info dari Cici. Sampai jumpa di tanggal 3 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau buat kreativitas apa ya? Yuk, kita siapin dulu bahan-bahannya. Gampang banget kok ditemuin. Kita cuma butuh 3 lembar kertas, pensil, gunting, lem, dan juga penggaris. Yuk, kita mau mulai langsung pembuatannya. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Pertama-tama kita mau pakai penggaris dan pensilnya dulu. Kita mau menggambar salib adik-adik. Di sini aku pakai pensil aja supaya kalau salah nanti gampang untuk dihapusnya ya. Gambar seperti ini. Pakai penggaris biar lurus garisnya. Kalau misalnya adik-adik nggak pakai penggaris, nanti garisannya bengkok-bengkok, terus nanti saat digunting jadinya jelek deh. Untuk panjangnya, aku pakai dari sini ke sini itu 3 cm. Untuk dari sini ke sini itu tadi aku pakai 6 cm. Dari sini ke sini aku 5 cm ya adik-adik. Diukur supaya rata semua. Nah, di sini juga aku pakainya 3 cm lagi. Di sini juga sama, 3. Lalu kita garis lagi di sini ya. Oke. Nah, terus kita mau bikin garis ke bawahnya. Garis ke bawahnya aku pakai 10 cm ya. 10 cm di sini juga. Sama. Terus ini kita tutup di sini. Oke. Gambar pertamanya salib udah selesai. Kita pindahin dulu, kita mau gambar lagi yang lain. Oke? Oke, kita keluarin kertas keduanya. Untuk gambar kedua, aku mau adik-adik menjiplak telapak tangannya ya. Seperti biasa, langsung dijiplak saja. Hati-hati ya adik-adik jiplaknya. Oke? Satu lagi. Oke, gambar tangannya udah jadi. Kita pindahin lagi. Kita keluarin kertas yang ketiga, terus kita lipat jadi 2. Kita mau membuat hati ya adik-adik. Nah, ini aku mau kasih tahu cara mudahnya membuat hati supaya nggak ribet bikinnya. Kalau aku biasa aku lipat jadi 2 dulu, terus nanti aku tinggal bikin setengah hatinya. Kayak gini, nanti tinggal digunting.
Oke, sekarang kita mau gunting dulu ya. Kita pertama gunting dari yang bentuk hatinya dulu nih, supaya nggak penasaran. Hati-hati ya adik-adik saat menggunting. Diperhatikan tangannya supaya tidak tergunting. Oke. Oke, kita buka. Tada! Jadi kan hatinya gampang daripada langsung menggambar hatinya seperti biasa. Nah, oke, setelah bentuk hatinya jadi, kita mau gunting yang kertas kedua. Yang ini agak lebih susah ya, karena banyak lekukan-lekukannya. Nah, jadi satu, kita gunting lagi yang sebelahnya ya. Masih ada satu lagi nih. Kalau misalnya adik-adik masih takut atau guntingnya belum bisa rapi, boleh minta bantuan mamai papinya kok, supaya adik-adik juga lebih aman ya. Oke, sekarang kita mau gunting part terakhir ya. Ini dia salib yang tadi udah kita gambar di awal-awal, sekarang mau kita gunting juga. Oke, sekarang semua bahan-bahannya udah selesai digunting. Bagian terakhirnya kita cuma tinggal tempelin aja tangannya di sini. Ini satu di bagian belakangnya ya. Aku sih pilih yang ada bekas garisnya di bagian belakang. Pastiin bagian belakangnya ketemu dengan bagian belakang ya. Oke, jadi kalau dibalik, nah seperti ada sayapnya ya di bagian belakang salibnya. Terus di tengah-tengahnya kita mau kasih gambar hati yang udah kita buat tadi. Kita tempelin juga. Tada! Jadi deh kreativitas hari ini. Kalau aku mau tambahin tulisan, aku hari ini pakai spidol warna hitam aja deh biar tulisan aku lebih kelihatan jelas. Tapi kalau adik-adik mau warnain jadi lebih bagus, nggak apa-apa, keren banget. Di sini aku mau tulis grow in Jesus. Ada yang tahu nggak artinya apa? Bener banget, artinya bertumbuh di dalam Yesus. Oke adik-adik, itu aja kreativitas hari ini. See you! Kita udah selesai nih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kita Tuhan dapat bersama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berpisah satu dengan yang lain. Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang selalu lancarkan Tuhan apapun yang kita lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuserahkan doa ini ke dalam tangan-Nya Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, see you.